ya badan mudah dingin, ya sama keringat dingin, mudah kaget. Coba ya kayak kedua-dua ketakutan gitu. Ya cepat hilang, ya terus tenggorokan nggak ada. Ya telinga juga nggak tersumbat atau denging. Kadang-kadang ya itu memang empedunya itu sudah mulai agak lemah saja. Itu nggak apa-apa ini juga penyakit ringan. Pakai obat ini dulu, nggak usah macam-macam dulu. Nanti kalau kayak orang itu, kita kalau ngobati ya itu kayak orang servis. Kita servis motor, umpama motor ini kok tiba-tiba lampunya mati, itu kan belum tentu bolamnya. Cari dulu akinya dulu, dites ada nggak setrumnya. Nanti setrumnya udah bagus, nah dicari dulu kabelnya. Nah kalau umpama langsung ambil bolamnya ganti ternyata tetap nggak nyala, kan rugi. Sini udah dibongkar-bongkar, udah kita buang biaya juga beliin lampu. Nah ternyata masalahnya di sininya. Ini berubah juga gitu. Ngambil yang ringan dulu, nggak usah langsung ke yang berat. Terus nggak usah terlalu ketakutan. Insya Allah juga semua aman. Iya. Nah itu udah, nanti ambil yang kapsul aja. Itu ringan, itu penyakit ringan kan? Insya Allah. Iya. Nah, nanti kalau nggak sembuh baru kesini, saya kasih obat, empedunya obatnya gratis kalau memang benar. Itu saksinya. Antar ya Bu ya. Terapi dulu aja deh. Iya. Terapi dulu. Iya, terapi dulu. Ya, terus nomor 10-nya. Makasih ya. Ya, 45. Minum dulu 45. 45. Ya udah silakan. Nomor 4-nya. Mau ke kemana? Mau bareng juga boleh, bawa porsinya sini aja. Banyak ya. Bawa tarik, Pak. Apa ini? Bawa tarik, Pak. Banyak tuh buka, selesai. Dada panas, terus seperti ditekan gitu. Iya. 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 Nggak di sini Ya, juga, kalau Mbak. makan berat. Ya. Lagi Terus seru, Mbak. tangan dingin. Ya, di punggungnya. Terus kalau pas berat gitu buat ini sukanya sekian. Ya, aman aja. Ya cuman pegel aja. Ya. Terus sempoyongan pandangan buram itu. Ya, kaki tangan sering dingin. Ya. Udah berapa lama? Ya. Ya. Nah, untuk datang bulannya normal ya. Normal insya Allah. Ya. Ya. Ya, sering minum terus yang dibuat jarang, nggak mudah kaget. Ya, sulit tidur. Enggak juga, berarti masih aman semua. Enggak juga. Kalau empedu bermasalah, jantung bermasalah, terus ginjal juga bermasalah, juga sulit tidur. Nyaman ya. Ya. Cuman ya sering dirasakan bukan itu saja kan. Ya. Cuma nanti saja itu masih terserang gas. Cuma karena memang tidak terlalu banyak gasnya, makanya tidak terlalu nyeri sekali di perut itu. Ya, nggak apa-apa. Itu justru gasnya itu keluar. Kalau gas sudah nggak muat di dalam usus sama lambung, itu harus keluar lewat sendawa buang angin tadi. Kalau nggak keluar ya itu yang akan tambah bikin penyakit. Ya, karena apa namanya kan ada itu sepiteng kalau kita lihat kan selalu dikasih lubang angin. Itu kalau nggak keluar gasnya itu meledak. Nah Mbak juga kalau nggak bisa buang angin, nggak bisa sendawa, meledak juga perutnya. Ya kan gasnya numpuk makin besar. Nah ini makanya kita dikasih lubang bisa sendawa, terus dikasih dubur supaya bisa lewat buang angin. Nah itu supaya kita itu sehat dan nggak meledak. Makanya kalau kita nggak bisa buang angin aja ini mau asal loh perut. Nah itu masalahnya. Ya. Terus nanti kalau mau obatnya, yang kapsul saja. Ya. Enak itu kasih kaos semuanya. Udah. Ya. Ya cukup. Ya kalau nggak cukup ambil lagi masih.
Kenapa lukanya? Saya kan kalau misalnya makan dari dulu kan udah ada ya kayak semua gitu. Cuman awal sebagai pintu saya sering masuk di IGD karena dokter bilang itu asam lambung. Nah dari situ saya mungkin kena serangan cemas berlebih kayak gitu kan anxiety Itu lah. bukan serangan cemas. Kalau organ hati bermasalah, organ jantung juga masalah, terus perlu juga bermasalah, itu kita akan timbul kecemasan tinggi itu dengan sendirinya. Nah, pertama kan kayak hati sakit, kayak ganjal di tenggorokan, kayak rasa sensasinya gitu kayak begitu kan. Terus dada sebelah kiri tuh kayak nyeri-nyeri, kayak ya, ada di yang sini. tusuk-tusuk kan gitu kan. Terus di sini kalau bangun tidur tuh kayak apa namanya? Kayak suka kamu kayak kesemutan gitu. Nah, dari sini kan pertama saya kira itu kolesterol atau darah, tapi dokter bilang cuma asam lambung. Saya udah pernah berobat ke dokter spesialis cuma dikasih kayak apa tuh kayak obat racikan gitu kan, cuma kayak mungkin bersifat sementara. Saya udah lihat channelnya PSD kan di YouTube, saya ikutin terus, tapi karena mungkin kemarin masih PSBB kan nggak bisa ke sini, saya kan dari Maluku. Nah makanya dia udah buka di Maluku. Iya, tapi suami saya kan orang Maluku, jadi saya tinggal di sana. Oh, tinggal sana. Iya, Terus jadi, ini pas pulang ke sini. Iya, kemarin kan minggu kemarin katanya Pak RT-nya lagi nggak bekerja di klinik, makanya saya majuin lagi ke sini kan. Karena mulai minggu depan memang Kamis sampai Minggu itu saya nggak ada. Oh, nggak ada untungnya. Karena akan keluar kota. Ya saya bilang, dulu udah jauh-jauh kalau nggak ada Pak RT-nya, cuma ya saya bilang itu kan buang waktu, buang tenaga gitu. Makanya saya bilang kayak keluhan tangan dingin kan, jadi kita kalau udah tangan dingin, ini kan kayak panas dari sini kan, udah cemas lah gitu Terus kan. kalau panas kayak ditekan gitu kan? Lalu sesak, kayak sesak itu kayak ganjal di sini kan, kayak tenggorokan tuh kayak ganjal. Dari situ tuh yang saya inget nih, kayak takut mati dengan orang meninggal saja takut, nggak bisa tidur. Ya memang seperti ini ya. Kalau kita kondisi sudah mulai debar-debar belum? Ya, debar-debar udah kaget. Sudah sering mimpi buruk. Kalau mimpi buruk sih belum sih Ya, kayaknya. karena sakitnya 2020. Iya. Ya mulai kena. Iya mulai kena itu awal Januari, pas Januari sekali udah masuk IGD terus saya tuh kan dokter bilang itu asam lambung, aku ya nggak nyaman sekali kan, bayangan mata buram, kayak telinga orang bicara tuh saya kemana gitu kan, kayak nggak konsentrasi gitu kan, makanya ini dapat channel Pak SD, saya terus kan, besar kan saya telepon agennya kan yang di Bandung katanya bisa cuman kayak penasaran gitu mau konsultasi dulu. Ya udah pernah beli obatnya? Belum. Oh belum. Iya, makanya kan kemarin masih dikasih obat dokter. Racikan tuh. Cuman kayak rasanya kan masih sama kan. Tapi kalau mungkin herbal, bismillah lah saya kemarin saya bilang sama suami. Ini insya Allah mumpung belum kemana-mana, belum habis banyak biaya. Ini rata-rata sakit seperti ini setahun saja ini kerasa banget keluar Kan duitnya katanya banyak sekali. harus endoskopi, sedangkan endoskopi itu kan nggak murah kan, harus 3 juta lebih. Saya bilang lebih baik waktu mendingan ke Pak SD karena ada teman saya ada yang di Sukabumi kasih tahu katanya itu Pak SD itu ahli herbal spesialis Sambung ya. makanya saya waktu Ya, ada gitu kayak keluhan gitu cuman cepat kaget, anxiety terus Oh ya. sesak gitu Pak. Ya, itu anxiety-nya itu belum sampai yang seperti ini. Gimana kalau makan pedas? Sekarang udah nggak makan pedas karena takut kan kalau makan pedas sedikit kenapa sesak tuh jadi anxiety gitu kan. Ya Allah. Ini pantangan di sini. Itu mau makan pedas, mau makan asam aman. Di sini cuma pantangannya pisang, pepaya, kacang tanah. Nggak bisa. Cuman 3 nih. Pepaya, Kacang tanah. Kalau 3 ini ditinggalkan, insya Allah cepat sembuh. pisang apa? Jadi nggak boleh. Semua jenis pisang jangan dikonsumsi. Oh, mungkin begitu ya. Kecuali kalau sudah dimasak boleh. Yang belum dimasak jangan. Hati-hati ya. Nanti perhatikan. Apa? Kalau makan pisang kayak Ambon, Ya, langsung. hati sakit, Ya, berarti langsung mungkin sakit dicari-cari terus gitu kan kayak tambah gitu. lemas, Iya, boyongan kan? boyongan gitu.
itu karena pisang itu memang banyak kaliumnya dan itu akan menyebabkan dan cepat sekali. Biasanya jarak setengah jam atau 1 jam langsung tanpa terasa. Nah itu makanya sini cuma tantangannya itu saja. Selain itu mau pedes mau asam makanannya aman, nggak akan terjadi Cuma itu saja ya, pepaya, kacang tanah bisa. Terus kalau yang itu kalau yang kemirinya banyak kan santan kayak Padang itu kan kental ya. Kental itu yang itu bukan kelapanya yang banyak. Itu yang ini kemirinya. Nah kemirinya itu yang justru membuat kita bisa naik gasnya itu. Jadi itu kemiri saja itu juga waspada, tapi nggak apa-apa kalau tapi katanya kan bawangan nggak bisa apa boleh nggak apa-apa. Iya. Aman, bawang itu juga bawang merah kan. Bawang merah itu sebenarnya itu juga obat untuk membuang gas juga, membantu. Cuman kalau orang Indonesia kan masa pelit-pelit ya, bumbunya pelit, padahal bumbu itu banyak obat. Ya, bumbu itu banyak obat. Ya, bawang merah ini obat, terus daun salam obat. Makanya kalau yang masak harus pakai daun salam banyak itu untuk obat darah tinggi. Ya terus ketumbar itu untuk obat liver. Jadi kalau umpama masak yang harus pakai ketumbar banyak ketumbarnya itu sekalian buat obat. Dari bumbu dapur itu obat-obatan semua sebenarnya, cuma kita nggak tahu saja. Cabai juga obat. Coba kalau nggak percaya nanti makan cabai saja utuh 3 gitu, nggak usah pakai apa-apa. Paling panasnya sebentar, 1 jam paling normal lagi. Tapi kan kalau cabai kan mengandung vitamin C juga. Iya. Kan kayak rasa bapernya gitu kan, kayak anxiety itu berlebih, jadi takut makan pedas, takut ini, gitu kan. Jadi takut gitu, jadi udah takut saja makan pedas tuh karena anxiety berlebihan. Jadi kayak segala macam makanan yang disuka tuh jadi ini sebenarnya banyak juga yang saya terangkan ya, makan pedas aman. Makanya banyak kan yang sampai pada makan bareng-bareng itu ada nyoba tumis, nyoba sambal, nggak ada yang kabur di sini. Karena apa? Karena ngerasa ada saya, kalau ada apa-apa tanggung jawab Pak Ece, yang nyuruh Pak Ece kan gitu. Nah akhirnya karena yakin tadi ya nggak apa-apa. Ya kayak harus yakin ya pikiran Ya, itu. cuman kalau kita mau makan, kamu enggak ya? Kamu enggak ya? Walaupun dalam hati kamu betulan nanti. Tapi kalau kita yakin, paling nanti reaksi cuma sebentar. Kan kita makan cabai ini bibir aja sama lidah pedas kan. Nah tapi lama-lama hilang. Nah ini selama pedasnya masih ada di lambung, lambungnya kan panas. Nah itu tapi nanti hilang juga, betul lagi. Dan kayak mungkin tingkat anxiety-nya kayak lebih gitu. Kayak bulu hati sakit itu kenapa? Kayak bulu hati sakit bulu hati kayak was-was kayak hati itu kayak rasa gak enak hati gitu. Ini gas kalau sudah numpuk di usus besar bisa jadi bikin sakit di sini. Kalau numpuknya di lambung naik ke atas, nah itu kalau nggak bisa keluar yang harusnya jadi sendawa gelembung itu akan tertahan di leher. Biasanya energi lambung kalau terbalik itu akan menahan gas yang mau keluar tadi. Akhirnya timbul terasa ganjal juga. Nah kalau makan nyangkut juga itu. Kalau saya bilang di dokter ini kayak mengganjal di tenggorokan, kayak dokter nggak tahu katanya. Nggak tahu. Dia kayak buka gini. Kita mungkin itu sensasi kan ya. Dokter nggak tahu kalau itu sensasi asam lambung, mungkin saya jelaskan dok kayak ini kan kayak ganjal gitu. Mungkin panas ya, karena kita itu ilmunya agak beda ya, bukan agak, memang beda udah bersih. Makanya kalau dilihat itu nggak ada yang nyambung sama kedokteran, karena memang berseberangan kita ya. Tapi ya itu namanya ilmu kan sama dengan agama tadi, antara Kristen sama Islam juga sama. Kalau kita cari perbedaannya beda semua, tapi kita nyari persamaannya ya. Sama-sama untuk mengobati mana yang bagus ya itu yang terbukti kan gitu. Karena yang dalam pengolahan juga yang ini kan melalui perantara ya. Yang menyebutkan kepahaman. Kita ini cuman yakin juga harus nyambung. Iya kita yakin kalau nggak nyambung nggak bakal terjadi. Yakin kalau pengobatan ini bisa. Ya kita umpama ya yakin itu harus nyambung. Kenapa? Kita yakin umpama kita sakit kepala, terus kita yakin bahwa saya minum obat medret ini karena ada obatnya itu pasti bisa sembuh. Ya nggak sembuh kita tahu itu obat medret, obat kepala nggak mungkin sembuh. Nah itu yakin juga sama harus nyambung tadi. Iya. Jadi apa? Obatnya apa? Ini kan nanti ada yang cair ya. Ya. Yang saya lihat di apa tuh yang dari agen
SD yang di Iya, Bandung kan iya. suka kasih brosurnya yang Iya. kayak dengan kapsul, tapi kan Iya. nggak tahu nanti Ya, kalau udah ini karena di dada juga sering panas, itu karena di organ hatinya juga sudah mulai panas. Nanti pakainya cair sama kapsul. Tapi kalau nanti udah minum ini satu botol habis, cair panasnya sudah betul-betul tidak ada. Udah kalau belum sembuh total, tinggal lanjutkan kapsulnya. Kalau sudah sembuh ya udah nggak usah nambah lagi. Yang penting kalau tinggal cemas-cemasnya, terus ada yang sering dirasakan kok kadang datang kadang hilang dan jaraknya jauh, nggak usah terlalu takut, nggak usah nambah lagi obatnya juga nggak apa-apa. Ya kita kembalikan seperti dulu. Kalau dulu kan kayak kita kejedot pintu kan kita nggak pikirin kan, karena kita tahu kalau ini nanti kempes paling 3 hari 4 hari. Nah kalau kita ngerasain kayak sebelum sakit ini kok kenapa saya doain nanti juga hilang gitu kan, nah udah hilang betulan. Nah itu seperti kembalikan pikirannya seperti yang dulu lagi sebelum sakit. Insya Allah aman udah. Iya. karena kayak gitu saja ya. Iya. Tapi kalau misalkan kalau udah minum obat sembuh, kalau mau terapi bisa. Ya mau terapi ke sini terapi saja. Di sini nggak ada yang larang, main aja. Yang panik-paniknya berlebihan saya anjurkan, saya suruh main. Tuh ada yang kemarin sempat panik terus ke sini ikut bercanda, itu pasien juga itu. Nah itu lagi main panik kan, biasanya kalau panik kita udah ketemu ngobrol hilang paniknya. Itu lagi begitu kan, kalau lagi panik tuh kayak mau pergi kemana tuh kayak hilang Iya, udah. iya, iya. Kalau di sana tuh kalau masih di Maluku tuh ampun, paniknya tuh kayak gelis sekali kayak Iya. tapi sama suami nanti cepat mari pergi ke Jakarta, Iya. makan dulu berobat gitu. Iya. Padahal sama kayak masih berobat juga, cuma kayak paniknya udah di Jakarta kepanikan tuh hilang. Iya. Udah sampai Jakarta kayak udah Iya. perasaan gitu, udah senang gitu. Iya. Si Bu itu mana Bu? Oh Bu Isa lagi ini ya? Pulang kampung. Oh pulang kampung ya? Ya udah. Ganti saya aja lah bisanya. Bisa Ibu mijet. Ntar kalau salah saluran. Bahaya. Ya nanti ya tinggal minta cair sama kapsul. Oke.